Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam Sapaan Pagi MD Malang 3 Timur pada hari ini Jumat tanggal 24 Juli 2026 bersama saya Diaken Dian Indri Astuti dari GKJW Jemaat Lawang. Puji syukur kepada Tuhan kita bisa bangun di pagi hari ini dalam keadaan sehat. Itu semua karena anugerah-Nya kepada kita. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan yang Maha Kasih atas pemeliharaan dan penyertaan-Mu di dalam istirahat kami semalam. Sehingga pagi ini kami boleh bangun kembali dalam tubuh yang sehat dan siap menyambut berkat-Mu yang selalu baru setiap hari. Saat ini kami rindu mendengar sapaan firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkannya. Biarlah kuasa Roh Kudus menyertai kami dan firman-Mu pada pagi ini boleh menjadi dasar dan menuntun setiap langkah kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus sumber kebenaran yang sejati, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 33 ayat 15 sampai dengan 16. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara jujur, yang menolak laba hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya tidak menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dia itu seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya kupu-kupu di atas bukit batu. Rotinya selalu tersedia, air minumnya terjamin. Demikian kesaksian firman Tuhan. Judul renungan pada pagi hari ini, jujur setiap saat. Di era penuh kompetisi sekarang ini, salah satu hal yang paling langka untuk ditemui adalah orang jujur. Faktanya, demi mencapai apa yang diinginkan, banyak orang mengabaikan nilai kejujuran agar memenangkan persaingan. Jujur tak hanya diartikan secara harfiah sebagai berkata benar, mengakui atau memberikan suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Kata jujur harus dipahami dalam pengertian yang lebih luas, yaitu tidak berbohong, tidak menipu, tidak mencuri, tidak korupsi, tidak ingkar janji, tidak melakukan perselingkuhan, dan sejumlah tidak lainnya yang intinya menentang segala bentuk perilaku curang. Banyak ayat di Alkitab mengajarkan pentingnya hidup dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran. Kitab Yesaya yang kita baca hari ini menunjukkan dengan jelas betapa besarnya imbalan yang dijanjikan Tuhan bagi orang yang memelihara kejujuran. Bahkan dikatakan bahwa orang yang jujur itu seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kupu di atas bukit batu, rotinya disediakan dan air minumnya terjamin. Meskipun banyak orang jujur yang diperlakukan dengan tidak adil di sekitar kita, tetaplah pertahankan nilai-nilai kejujuran dan kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita seharusnya memiliki standar kejujuran yang berbeda dari standar yang ditetapkan dunia. Jangan pernah menukarkan kejujuran kita dengan apapun, karena pada saatnya nanti setiap orang jujur akan bersuka cita ketika memetik buah kejujuran yang ia pelihara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam dunia kerja, kejujuran adalah landasan kepercayaan. Ketika hubungan kerja dibangun atas dasar kepercayaan, maka bisnis, usaha, pekerjaan pun akan bisa bertahan lama. Lagi pula, banyak orang yang mendapat kepercayaan dan tanggung jawab besar
bukan hanya karena kemampuan hebat yang mereka miliki, tapi karena karakter jujur, berintegritas yang melekat dalam diri mereka. Ketika kita melakukan kesalahan dalam bekerja, kita punya kesempatan untuk memperbaikinya. Namun, sekali saja kita gagal dalam hal kejujuran, sama saja kita sedang membangun reputasi buruk dan menghancurkan masa depan kita. Karena kejujuran adalah satu syarat utama untuk mendapat kepercayaan. Menurut Alkitab, hidup jujur dalam berkeluarga adalah fondasi mutlak yang mencerminkan karakter Allah yang tidak dapat berdusta. Kejujuran membangun kepercayaan, menciptakan ikatan yang sehat, dan mengundang berkat Tuhan. Beberapa prinsip dasar dan penerapannya di dalam rumah tangga. Kejujuran mencerminkan keterbukaan. Suami dan istri dipanggil untuk bersikap transparan sepenuhnya. Keterbukaan dalam segala aspek, mulai dari perasaan, pengelolaan keuangan, hingga tindakan sehari-hari, adalah bukti kedewasaan rohani. Kebenaran yang didasari kasih. Alkitab menasihati umatnya untuk diteguhkan dalam kasih dan berpegang dalam kebenaran. Kejujuran tidak boleh diungkapkan untuk menyakiti atau menghakimi, melainkan untuk membangun keutuhan keluarga. Menjadi teladan bagi anak-anak. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk menanamkan kejujuran sejak dini. Anak-anak belajar integritas dengan melihat konsistensi antara perkataan dan perbuatan orang tua mereka. Berkat dan perlindungan Tuhan, firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan memberikan perlindungan kepada orang hidup tanpa celah. Sebaliknya, dosa, kebohongan akan merusak fondasi rumah tangga, sebagaimana tercatat dalam kisah Ananias dan Safira yang menjadi peringatan keras tentang ketidakjujuran. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari senantiasa kita rawat dan pertahankan nilai-nilai kejujuran dan kebenaran. Demikian sapaan pagi pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua.